Selamat pagi adik-adik peserta magang industri di PT Indotech Infrastruktur Solusi. Bagi adik-adik yang mahasiswa jurusan D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya, kali ini kita akan mengadakan presentasi alat, presentasi project yang setelah kita mengadakan magang kira-kira selama 5-6 bulan ya, dari bulan Februari sampai bulan Juni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prasetyo Dwi Putro dari Prodi D4 Teknik Listrik Universitas Negeri Surabaya angkatan 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek alat selama saya magang di PT Indotech Infrastruktur Solusi, yang mana nama proyeknya yaitu alat desulfator aki sel basa yang SWAK berbasis IC timer NE55. Baik, untuk tabel konten yang pertama ada introduction, yang kedua komponen, yang ketiga workshop, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, yang keenam daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama introduction. Yang pertama yaitu latar belakang. Listrik digunakan luas hampir di seluruh aspek kehidupan oleh karenanya memegang peran penting di dunia teknik. Kelemahan energi listrik yang sangat prinsip terletak pada fakta bahwa proses membutuhkan dan penggunaan atau generate dan consume energi listrik biasanya berbanding lurus pada saat yang bersamaan. Kita tidak bisa memproduksi lalu menyimpan energi listrik begitu saja dengan alat yang sederhana. Sudah menjadi hukumnya bahwa energi listrik yang kita gunakan harus berasal langsung dari sumbernya. Dalam volume sedikit, energi listrik bisa disimpan dalam sebuah kapasitor dan hanya dapat digunakan terbatas untuk menyuplai daya pada peralatan yang membutuhkan energi listrik yang kecil pula. Alat penyimpan energi listrik itulah yang kemudian kita kenal dengan nama akumulator atau acu atau aki yang sering digunakan pada kendaraan seperti mobil dan motor. Dan aki sendiri ini memiliki jangka waktu yang mana jika digunakan secara menerus akan mengakibatkan turunnya kemampuan aki tersebut. Oleh karena itu, di sini akan bahas alat yang mampu memperpanjang masa aki, yaitu desulfator. Untuk pengertian aki, sepertinya tadi sudah dijelaskan pada proyek sebelumnya, maka akan saya lanjut. Dan ini mengenai cara kerja aki. Yang pertama yaitu discharging. Dalam hal ini polarisasi terjadi seperti pada gambar, dan substitusi ini terjadi membentuk sulfat timbal pada satu kutub, di mana sulfat timbal ini itu yang dimaksud adalah lead ini, yaitu Pb02, dan hidrogen yang disebabkan di kutub lainnya. Dan hidrogennya ada di sini. Di sini. Nah, kemudian hidrogennya. Tetapi di sini ada zat peroksida timbal yang menghasilkan oksigennya ke hidrogen yang dibebaskan dan membentuk molekul air. Yang dimaksud dengan zat peroksida timbal menghasilkan oksigennya, yang mana tadi ini lead PbO2 menghasilkan oksigennya, maka oksigen dari O2 itu melepas dan membentuk molekul air yang berasal dari H2 dan ditambah dari oksigen yang dilepas dari PbO2 tadi. Kemudian oksida timbal yang dibentuk oleh reduksi peroksida tentu saja langsung berubah menjadi sulfat timbal oleh asam sulfat. Jadi yang dari sini tadi hanya ada dari Pb karena O2-nya telah teroksidasi, maka untuk melengkapi ini SO4 bergabung ke plat yang ini, jadi menjadi PbSO4 yang mana menjadi sulfat timbal. Sulfat timbal yang tidak larut dalam asam sulfat dan air tetap berada di kisi-kisi atau pelat pendukung sebagai pengganti timbal dan peroksida. Yang kedua yaitu charging. Kondisi aki dikembalikan pada keadaan semula dengan memberikan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arus yang terjadi saat discharging. Pada proses ini, tiap molekul air terurai dan tiap pasang ion hidrogen yang dekat dengan lempeng negatif bersatu dengan ion SO4. Untuk penjelasan ini yaitu ini air terurai dan tiap pasang ion hidrogen
yang dekat dengan lempeng negatif bersatu dengan ion iso-4. Jadi ini yang dekat dengan lempeng negatif bergabung dengan iso-4. Sedangkan ion lempeng oksigen yang bebas bersatu dengan tiap atom Pb pada lempeng positif membentuk Pb0. Jadi ini yang dekat dengan positif bergabung dengan Pb dan menjadi PbO2. Untuk reaksi pada kutub positif adalah PbOSO4 ditambah O ditambah H2O sama dengan PbO2 ditambah H2SO4. Pada kutub negatif itu adalah PbSO4 ditambah H2 sama dengan Pb plus H2SO4. Reaksi kimia yang terjadi adalah 2 PbSO4 ditambah 2 H2O menjadi PbO2 ditambah Pb plus 2 H2OSO4. Dengan kata lain, peroksida timbal terbentuk kembali di satu kutub, spon di kutub lain, dan asam sulfat di kedua kutub. Baterai kemudian sekali lagi dalam kondisi untuk melakukan pekerjaan. Baik, untuk bagian-bagian aki tadi juga sudah dijelaskan pada proyek sebelumnya, maka untuk saat ini akan saya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu komponen. Yang pertama ini ada kit desulfator. Untuk desulfator sendiri yaitu alat yang digunakan untuk proses desulfasi. Desulfasi sendiri merupakan proses membalikan proses sulfasi yang terjadi pada baterai timbal. Desulfasi mengembalikan atau tidaknya sebagian kemampuan baterai untuk menahan muatan selama masa pakai baterai yang awalnya disebabkan oleh sulfasi. Desulfasi dicapai oleh pulsa arus tinggi yang dihasilkan di antara terminal baterai. Teknik ini juga disebut pengkondisian pulsa memecah kristal sulfat yang terbentuk pada plat baterai. Dan pada kegiatan kali ini, desulfator yang digunakan berbasis atau menggunakan alat IC timer NE55. Lanjut. Untuk trafo, tadi sudah juga dijelaskan pada proyek 1, maka akan saya lanjutkan ke komponen selanjutnya. Untuk dioda bridge juga, tadi sudah dijelaskan pada proyek sebelumnya. Dan untuk selanjutnya itu dual pole relay. Apa itu saklar kutub ganda? Yaitu di mana kutub ganda terhubung ke dua sirkuit listrik yang terpisah. Mereka pada dasarnya berisi dua saklar yang dihubungkan bersama dan dapat menyelesaikan sirkuit baik secara bersamaan. Dari gambar di sini, pada rangkaian yang saya gunakan terdapat dua kutub atas dan dua kutub di bawah, baik depan maupun belakang. Untuk sisi inputnya, yang atas maupun bawah ini sifatnya NO. Jadi ketika dan nanti kalau untuk outputnya yang atas ini sifatnya NO dan yang bawah ini sifatnya NC. Jadi ketika nanti ada arus yang masuk, jika ada saluran atau jalur yang dihubungkan di posisi atas, maka nanti untuk benda atau komponen yang tersambung pada kutub atas ini akan menyala, namun jika tidak ada arus yang masuk, maka akan mati. Namun sebaliknya dari kutub dua yang bawah ini, jika ada arus yang masuk, maka dari jalur kutub dua yang bawah ini akan menjadi NO dan komponen yang tersambung pada ini tidak akan berfungsi. Namun sebaliknya jika tidak ada listrik yang masuk, untuk kutub 2 ini akan menjadi NC dan komponen yang tersambung akan berfungsi. Untuk gambarnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu timer analog. Timer mekanis bergantung pada gaya yang diberikan oleh pengguna. Saat Anda memutar dial untuk mengatur timer mekanis, Anda juga menyebabkan daya yang dibutuhkan oleh timer untuk menyelesaikan siklusnya. Memutar timer memampatkan pegas. Saat pegas ini merenggang, ia memutar roda gigi yang pada gilirannya menyebabkan dial pada timer bergerak. Ketika pegas melepas penuhnya, timer menyelesaikan siklusnya. Hal ini memicu bunyi bel yang terjadi pada akhir siklus timer mekanis. Dan ini gambar yang sama saya gunakan pada rangkaian saya, dan untuk sumbernya ini yaitu sumber AC. Voltampere meter digital. Pada proyek sebelumnya, voltampere meter digital sudah dijelaskan juga, maka untuk selanjutnya akan saya lanjutkan.
Untuk buzzer sendiri juga tadi sudah digunakan, dijelaskan. Dan untuk selanjutnya saklar switch. Saklar switch adalah alat dalam instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Ketika saklar terbuka, kondisi off, maka arus yang mengalir ke rangkaian atau mungkin yang mengarah ke output akan terputus. Sementara ketika saklar tertutup on, maka rangkaian terhubung dan arus pun mengalir. Workshop dan pembahasan. Untuk workshop yang pertama yaitu perancangan proyek alat desulfator. Yang pertama yaitu dari PLN itu nyambung ke timer analog dan juga ke trafo. Dan untuk kabel dari timer analog yang satunya tadi masuk ke trafo, di mana nanti tugasnya timer analog yaitu untuk memutus atau menyambungkan listrik dari PLN. Kemudian keluaran dari trafo saya mengambil dari 0 dan 12. Sama seperti tadi project 1, untuk keluaran 0 dan 12-nya kita masukkan ke kaki dari dioda bridge atau kiprok yang AC. Kemudian untuk kaki yang DC-nya terdapat kabel dari timer digital yang warna merah dan kuning ini masuk ke positifnya, yang mana tugasnya nanti untuk mengukur volt atau ampernya. Kemudian yang hitam masuk ke negatif dari dioda kiprok yang tugasnya nanti sebagai sumber tegangannya. Kemudian untuk yang merah sama hitam ini, untuk yang merah sendiri langsung dihubungkan ke terminal sebagai pengukuran dan yang hitam sebagai sumbernya. Kemudian pada relay dual pole untuk input belakangnya ini ada 2, yang merah masuk ke sumber tegangan AC, baik merah maupun hitam masuk ke sumber tegangan AC. Kemudian yang atas ini dimasukkan ke jalur baterai, dan yang sebelahnya diambil dari kabel pada kit desulfator. Kemudian untuk kabel hitam pada desulfator langsung disambungkan ke terminal. Lalu pada kabel hitam pada konektor baterai ini disambungkan dengan buzzer, dan kabel merah buzzer langsung menyambung ke saklar switch. Dan untuk kutub dari saklar switch yang satunya langsung masuk ke output yang bawah dari saklar dual pole ini, dan yang mana nantinya jika arus mati, saklar ini akan menyalakan buzzer ini karena terdapat tegangan sendiri, bukan AC maupun DC ini untuk menyalakan buzzer ini. Lanjut. Untuk workshop ini kegiatan yang saya lakukan pada pembuatan project desulfator ini. Penambahan timer, penambahan buzzer dan relay, pendesulfatoran aki salbasa yang sudah soak, dan ini kegiatan saat mengamati frekuensi dan gelombang menggunakan osiloskop. Dan ini pembuatan tempat boxnya dari akrilik. Pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita berfokus pada fungsi dari alat desulfator sendiri, yaitu sebagai perontok kerak, dan fungsi dari IC NE55 sendiri yaitu sebagai penghasil pulsa waktu yang akurat dan juga mengecek frekuensi yang ada pada IC timer NE55. Baik, untuk pembahasannya, kenapa desulfator dapat menghancurkan kerak? Karena ada proses masuk keluarnya frekuensi dari kaki nomor 3 ini atau output yang melewati gate MOSFET yang melewati MOSFET ini dan keluar ke drain lalu menuju ke aki. Namun proses itu tidak
semena-mena seperti itu saja karena terdapat dikarenakan saat pengecasan maka ada arus dari aki yang masuk melewati C4 ini menuju ke L2 dan kembali lagi ke ICN L55 ini yang mengakibatkan terus ya reset ya yang mengakibatkan reset. Oleh karena itu pada ICN E55 ini menjadi on off seperti itu. Ketika on off seperti itu, maka untuk arusnya tidak lagi sama seperti tadi karena pada untuk sebelumnya di sini untuk polaritasnya C4 plus min sampai ke sini, namun ketika arus listriknya terputus polaritasnya berbeda dan arusnya masuk melalui sini plus min dan plus. Jadi pada L1 ini berubah, yang awalnya menjadi plus min sekarang menjadi min plus. Oleh karena itu pada L1 ini dapat atau ada tegangan sendiri yang mana langsung disalurkan kembali ke aki. Dan oleh sebab itu kenapa disulfator bisa merontokkan ke aki seolah-olah ada tegangan kejut yang terus-menerus masuk ke dalam aki sehingga mampu merontokkan kerak pada aki itu. Dan pembahasan kedua yaitu pembuktian frekuensi pada output IC timer NE555 dengan perhitungan matematis, hasil pada osiloskop dan hasil pada multimeter, di mana rumus untuk menentukan frekuensi yaitu ada F sama dengan 1 per Ln dalam kurung 2 tutup kurung kali kapasitor kali dalam kurung R1 plus 2 kali R2 tutup kurung. Untuk selanjutnya yaitu 1 per untuk Ln ini telah ditetapkan nilainya sebesar 0,693 dan kapasitor yang digunakan pada kit desulfator itu bernilai 1,5 nanofarad yang mana nilainya sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 9 dikali R1 yang mana R1 pada kit desulfator ini bernilai 470 kilo ohm atau sama dengan 470 kali 10 pangkat 3 ditambah 2 kali dan R2 nya pada kit desulfator ini bernilai 22 kilo ohm atau sama dengan 22 kali 10 pangkat 3 dan didapatkan hasil frekuensi sebesar dan frekuensi yang didapatkan yaitu bernilai 1871,59 Hz atau sama dengan frekuensi bernilai 1,871 kHz. Dan pada layar osiloskop ini frekuensi dinyatakan dengan nilai 1,76 kHz yang mana untuk nilainya hampir setara atau sama. Dan pada tampilan multimeter saat pengukuran nilainya juga sama dengan osiloskop tadi yaitu sebesar 1,76 kHz. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan daftar pustaka. Yaitu kesimpulannya dari praktek industri ini dapat diambil kesimpulan bahwa dengan IC timer NE555 kita sudah bisa membuat sebuah alat yang mampu memperbaiki atau menambah umur keadaan aki kendaraan kita yang sudah sesuai dengan merontokkan kerak yang ada pada sel aki, terutama pada sel aki basah. Dan frekuensi pada output IC NE55 ini terbukti memiliki nilai yang sama baik diukur dengan multimeter, osiloskop, dan secara perhitungan.
masih berapa tadi? Bentar aja. Ya ini on terus Pak. Nanti bisa ya langsung bisa diberikan. Sebentar. Nah ini kan bener dia ada harus yang ini. Kamu kan nulis tadi. Tapi bikin lagi videonya ya kamu ya. Kamu bisa buka. Kamu bisa. Ada pertanyaan Mas Denny? Iya. Soalnya timernya saya pakai timer manual biar nggak bingung ya. Juga terus kalau bunyi matinya gimana? Terus kemudian pakai sabar. Kenapa lo nggak pasar uang di tegangannya dia? Ya itu karena kita dengan tarafo. Kan bisa. Oh, lewat sini. Iya. Tadi Nggak ada baterai lagi. ada bisa juga. Jadi sebenarnya baterai itu adalah hal yang paling sangat aneh ya kita lihat kalau desainer itu. Itu biasanya 5 sampai 6. Kasih 805 loh. Korbannya tinggi tegangannya. 12. Nggak apa-apa. Nggak usah pakai ini langsung ke Langsung ke sini. kickrock. DC-nya.